kita berbicara, kita berjuang Satpam untuk menjadi sebuah profesi yang remunerasinya disesuaikan. Jadi kita sudah tidak berbicara UMP lagi. Abu Dhabi punya komitmen akan memperjuangkan struktur skala upah untuk Satpam. Halo sahabat Satpam, jumpa lagi di channel Keluarga Satpam. Hari ini saya akan membahas terkait kenaikan gaji Satpam. Nah, di video sebelumnya saya upload video terkait kenaikan gaji Satpam. Banyak sekali yang antusias komentar rekan-rekan yang memang di Facebook ini menyampaikan unek-uneknya sebagai Satpam, yang memang kalau bicara soal gaji ini kita tuh benar-benar sensitif. Jadi apa yang baru muncul di judulnya gaji Satpam, komentarnya ya ada yang bagus, ada juga yang nggak bagus juga ya. Tapi di situ juga terbuka gitu, ternyata memang Satpam Indonesia ini macam-macam gitu, nggak semuanya merata untuk gajinya. Ya memang nggak semuanya merata karena kan beda daerah juga beda juga untuk UMK dan UMR-nya, UMP itu ya teman-teman. Terus terkait kenaikan gaji Satpam ini yang nggak langsung bisa hari ini diusahakan ya hari ini harus hasil. Semuanya juga butuh perjuangan, butuh proses. Nggak sama halnya kayak kita yang menjalani di lapangan ini sebagai Satpam dari BUJP, dari outsourcing. Gimana caranya untuk gaji kita bisa naik? Apa bisa kita bicara sendiri ke pimpinan kita minta gaji kita untuk naik? Kan nggak bisa. Belum juga kita memikirkan rekan-rekan satu profesi kita yang di lapangan bertugas bareng. Terus juga imbasnya nanti ke pribadi kita sendiri kan, jadi sorotan dari perusahaan BUJP-nya itu sendiri. Jadi untuk anggota Satpam yang memang ingin naik gaji cepat-cepat mah, sebaiknya kalau kalian masih mengeluhkan pekerjaan kalian dengan gaji yang gak sesuai, kalau kalian memang merasa punya kompeten, udah punya sertifikat Garda Pratama, alangkah baiknya cari yang lebih baik untuk pekerjaan Satpam ini. Dalam artian kita udah melakukan pendidikan Diksar, kita udah mempunyai sertifikat Garda Pratama. Sebaiknya kita cari yang lebih baik. Dalam artian lebih baik ini ya dalam profesi Satpam, karena memang semua Satpam ini kan tergantung penempatan wilayah area. Di situ dia juga bisa gaji yang cukup besar. Terus terang aja, saya selama menjadi Satpam ini alhamdulillah bersyukur. Dalam artian bersyukurnya sampai dari tahun 2006 menjadi Satpam ini sampai dengan saat ini mudah untuk mencari pekerjaan tuh. Alhamdulillah dari dari gaji juga alhamdulillah sesuai lah. Dalam artian sesuai itu kalau di BUJP itu seumpamanya UMR sekarang 4,8 untuk wilayah Bekasi, Cikarang, ya kita paling di bawah sedikit, beda-beda sedikit lah dari UMR. Tapi itu juga alhamdulillah bersyukur saya masih bisa diberi pekerjaan sama BUJP saya. Jadi berdasarkan pengalaman saya selama menjadi Satpam, jika kalian ingin naik gaji, ya cari pekerjaan yang lebih baik tetap di dunia Satpam. Nggak menutup kemungkinan juga teman-teman yang satu rekan dengan saya yang memang dulu satu lettingan kita pendidikan bareng, terus pernah juga di satu perusahaan bareng. Sekarang ada yang memang udah kontrak perusahaan itu dia bisa menerima gaji sampai 8 juta dengan 12 jam kerja. Ada juga yang memang 8 kerja gajinya juga bisa lebih besar dengan kontrak perusahaan. Ada juga yang memang BUJP juga yang kerja 12 jam juga lumayan besar juga.
Terus untuk rekan-rekan yang memang masih gajinya di bawah, berusaha mencari pekerjaan yang lebih baik untuk mendapatkan penghasilan yang lebih baik. Itu berdasarkan pengalaman pribadi saya. Dan dalam mencari pekerjaan ini kan banyak juga yang dikeluhkan dari teman-teman satpam ini, kenapa sih kerja satpamnya harus bayar, sementara kita ini kan udah ikut pendidikan, udah punya sertifikat garda pratama. Nah, disitulah terkadang apa ya, mungkin saya juga baru mendengar hal ini tuh, kenapa sih harus bayar loh. Kalau di BUJP ini memang ada administrasi kayak semacam seragam, itu memang bayar, karena tapi bayar pun nggak full, nggak ibaratnya kita seperti cari kerjaan kayak karyawan, bayar 3 juta harus masuk. Itu kan saya juga sering mendengar. Tapi kalau untuk di BUJP ini bayar administrasi cuman untuk seragam. Tapi kalau kalian melalui calo ya mungkin bisa juga bayar. Nah, kedepannya sih saya berharap untuk seluruh satpam Indonesia lebih berjiwa korsa, dalam artian itu saling membantu sesama rekan. Jangan kalian makan tulang kawan sendiri. Ada rekan kalian yang menganggur, kalian minta administrasi untuk memasukkan kerja rekan kalian sendiri. Ya Allah, kayaknya gimana ya, sebagai seorang satpam tuh tega gitu, sesama teman sendiri makan. Ini saran aja untuk seluruh satpam Indonesia, jaga selalu kekompakan untuk kalian semua, dari saya pribadi gitu kan. Dalam artian kompak itu kalian kompak di dalam tugas, baik di luar tugas. Kita tegur sapa di luar tugas juga. Jangan ada satpam yang lagi lalin juga kan, kita lagi lewat pakai seragam juga ya tegur dengan klakson, ya jangan acu-acu, cuek-cuek. Aduh, selama ini kan yang terjadi di lapangan seperti itu. Jadi kita kekompakannya ini masih kurang, nggak sama kayak TNI, polisi gitu kan, karena kan mereka lama gitu di bawah naungan negara gitu. Kalau kita kan memang di bawah naungan Polri, jadi lebih menjaga kekompakan kita baik di dalam tugas dan di luar tugas. Supaya apa? Jadi pada saat kalian, pengalaman saya nih selama menjadi satpam dari 2006 sampai dengan sekarang, saya kalau posisi saya nganggur itu saya cari kerjaan itu ke tiap perusahaan. Pak, ada lowongan Pak untuk satpam, tapinya nanti di situ juga open security-nya juga, rekan-rekan kita di lapangannya. Oh iya, ada BUJP-nya, kantornya di sini Pak, nanti penempatannya ada job di daerah mana gitu. Nah, nanti tergantung kita mau ambil nggak job itu gitu. Nah, untuk teman-teman yang udah bertugas juga, jika ada rekan kita yang nganggur mencari pekerjaan, kasih informasinya. Oh iya, ini ada di BUJP ini, Bapak datang aja langsung ke kantor sana. Nanti kan kita juga kalau misalnya semuanya kompak seperti itu, nggak perlu lagi kita di lapangan nanti, wah administrasi ini ada lowongan di sini harus bayar segini. Banyak juga emang kemarin juga ada ngeluh juga di Facebook juga, memang seperti itu katanya. Saya sudah pendidikan Diksar tapi kok belum kerja, udah gitu kerja harus bayar lagi. Luar biasa, miris banget tadi saya ngedengarnya itu. Mungkin dia belum pernah makan muntahan temannya sendiri waktu pendidikan Diksar dulu kali ya. Atau mungkin dia belum pernah makan satu baskom gitu kan, bekas kita Diksar tuh yang makanan teman-teman kita yang habis, terus kita yang habiskan itu mungkin orang-orang seperti itu nggak pernah makan. Tega itu makan tulang kawan sendiri tuh, itu yang terjadi di luar saat ini tuh. Untuk teman-teman saya sarankan sih, kedepannya mudah-mudahan dengan kalian membantu subscribe, komentar di kolom komentar, kita akan bahas terus seputar satpam, kendala-kendala kita yang terjadi di lapangan seperti apa, agar kita nantinya bisa lebih kompak dan solid lagi di lapangan. Itu saja ya teman-teman. Nah, kalau kita sudah kompak di luar ini, dengan adanya video ini, mudah-mudahan kedepannya kita bisa lebih kompak lagi ya. Supaya apa? Nanti pada saat kita juga nganggur gitu kan, bisa teman-teman kita ngebantu, ini informasinya, ada loker di sini. Jangan jadi kalian mencari keuntungan di saat seperti itu.
tunjukkan juga untuk kalian yang memang masih nganggur, yang udah mempunyai sertifikat Garda Pratama, tunjukkan kalau kamu itu berkompeten, dalam artian sudah mengikuti pendidikan Diksar Garda Pratama punya. Dulu saya ini setiap ikut BUJP itu ikut pendidikan. Awal mula saya di Security Fisik Dinamika SPD tahun 2006 angkatan 13. 1 bulan saya ikut pendidikan 30 hari. Cuman waktu itu pendidikannya memang dari jam 7 sampai jam 6 sore. Yang kedua saya ikut lagi pendidikan juga Diksar juga di BUJP Pos Security Indonesia, itu di Infanteri 201 Cibubur. Luar biasa pendidikannya itu. Yang terakhir di BUJP yang sekarang ikut lagi pendidikan, tapi sementara ini ijazah saya jujur saja masih Garda Pratama, tapi sudah mengikuti 3 kali pendidikan. Untuk apa? Untuk menambah ilmu kita. Selain itu juga memang di BUJP ini kadang-kadang ada juga yang harus, dulu itu ada juga yang harus ikut Diksar dulu untuk mau kita dapat job gitu, job pekerjaan itu ya teman-teman. Ya mudah-mudahan jika teman-teman ingin menambah penghasilan kalian, jangan takut atau jangan terlena di tempat yang lama tuh. Jangan menikmati kerjaan ini nyantai, enak. Kalau memang kalian merasa masih kurang ekonominya, cari kerjaan baru. Kalian berkompeten, punya ijazah Garda Pratama, itu yang kalian jadikan modal. Saya ini udah mengikuti Diksar. Nah, itu yang kalian jadikan modal nantinya ke depannya. Nah, ini luar biasa ya, luar biasa dalam artian kalau untuk bicara masalah gaji, Bang. Saya udah organik di hotel ini, nanti saya juga tampilin ini di Facebook, di channel YouTube saya ya. Untuk teman-teman kita di lapangan yang memang gajinya masih di bawah UMP. Ada juga yang memang di Jakarta yang gajinya masih 2,5 loh, 2,5 juta gajinya. Udah gitu kerjanya di mall. Nggak tahu di mall mana, nanti kita tampilin aja di Facebook untuk teman-teman kita yang memang gajinya masih di bawah standar. Ini yang kemungkinan dari apa ya, dari BUJP baru yang hanya mementingkan keuntungan pribadi, tidak mementingkan kesejahteraan satpamnya. Anggota satpamnya di lapangan menjerit, nggak peduli mereka, yang penting mereka dapat tender. Itu yang terjadi di lapangan saat ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan sama Ketua Umum Bapak Agus Dermawan dari BPPA Abu Dhabi ini bisa terlaksana. Kenapa? Saat ini kan mereka juga enggak halnya kayak kita nih sebagai anggota satuan pengamanan. Jika kita mengeluhkan gaji kan nggak mungkin kita mengeluhkan gaji sendiri, pribadi sendiri kepada pihak BUJP. Tapi dengan adanya Abu Dhabi, APSI, Polri, Disnaker, mereka nanti juga akan memajukan kesejahteraan satpam itu. Mudah-mudahan paling tidak ada usaha yang sudah mereka lakukan untuk menaikkan kesejahteraan satpam. Mereka juga ternyata dengan adanya video dari Bapak Agus Dermawan ini tidak hanya mementingkan pribadinya, ternyata juga dengan adanya video itu kan menyampaikan juga apa yang memang kita rasakan di lapangan ini. Itu saja ya teman-temannya. Mudah-mudahan kedepannya kita lebih solid lagi. Satu hal pesan saya untuk para caker-caker atau calo-calo security yang masih menjadi anggota satpam, yang statusnya masih satpam, ya jangan kalian makan tulang kawan kalian sendiri. Kedepannya saya harap kita semua ini bisa kompak, saling membantu. Untuk rekan kita yang memang masih menganggur atau yang masih belum bekerja, kalian bisa rekrut kalau ada informasi. Paling tidak kalau ada yang menanyakan di perusahaan, Pak ada lowongan nggak untuk satpam, jangan kalian nyari untuk pekerjaan ya. Terus terang aja kalau misalnya, Pak kita kalau melamar menanyakan informasi lowongan ke satu perusahaan ini kan kita langsung bertemu sama security-nya. Kita langsung aja tanyain sama security, Pak ada informasi lowongan nggak untuk satpam. Nah kalau untuk satpam BUJP, saya juga sama satpam BUJP. Sampaikan saja, oh iya Pak, saya sih nggak tahu ada info lowongan apa enggaknya. Kalau Bapak ingin tahu kantornya, silakan datang langsung ke kantornya di sini. Nanti barangkali nanti di sana ada job untuk area mana gitu. Kalau untuk di tempat kita yang saat ini kita bertugas mungkin lagi kosong, bisa juga nanti kan di tempat lain yang masih ada. Sementara kan kalau kita di pelaksanaan tugas ini kan nggak tahu
untuk tender-tender BUJP yang terbaru di mana. Itu ya teman-teman, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat ke depannya. Mudah-mudahan kita bisa lebih sejahtera, bisa mendapatkan gaji yang lebih layak, semuanya bisa lebih baik perekonomiannya. Itu saja dari saya. Mungkin untuk teman-teman yang memang baru melihat video ini atau yang baru menonton, mohon dukungannya untuk like, subscribe agar channel Keluarga Satpam bisa terus berkembang dan memberikan informasi positif seputar Satpam. Itu lagi untuk teman-teman yang memang masih penasaran nih, waduh gimana nih, saya masih BUJP gajinya masih udah, tulis saja di kolom komentar di channel Keluarga Satpam. Nanti kita akan bahas bareng-bareng, semuanya bisa meningkatkan kualitas kita sebagai Satpam. Itu aja teman-teman. Salam Korsa, salam biru dongker. Semoga Satpam Indonesia semakin sejahtera. Sampai jumpa di video selanjutnya channel Keluarga Satpam. Kita akan bahas kupas tuntas seputar informasi Satpam.